Oke, sebelum ke modifikasi kita melakukan navigasi dulu. Jadi dalam ini navigasi kita melihat dari sudut pandang tertentu dari sebuah objek. Dari kita di bagian lihat wirefire, jadi itu bisa lihat rusuk-rusuk dari kubus itu, dan itu adalah solid. Nah, di solid itu ini bisa melihat kubus secara utuh. Nah, bagian itu 3D view. 3D view itu akan menampilkan hasil objek dengan materialnya. Kalau yang terakhir adalah itu render view. Render view itu hasil kira-kira hasil rendernya yang sesuai dengan tampilan dari cahaya yang bisa digerakkan itu. Di dalam cahaya itu bisa dilihat. Nah, ini untuk yang 3D view kita masih belum bisa melihat dalam bentuk cahayanya. Nah, untuk itu hanya kita coba untuk menambahkan objek, misalnya sphere. Nah, di situ ada sphere, kita geser, lihat di sini. Nah, bisa dilihat di situ kalau kita zoom itu, maka hasilnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba nambah collection. Nah, jangan lupa di rename. Untuk di rename nya itu dengan cara, nah, di situ tidak ada, double klik. Nah, itu kita rename dengan nama bola. Nah, setelah itu kita geser misalnya di luar biar masuk collection baru ya. Nah, itu si sphere dimasukkan ke collection si bola. Selanjutnya kita coba bikin objek baru di titik lain. Nah, itu nanti kita coba bikin plane. Nah, kita coba diperbesar, segitu aja cukup. Lalu kita coba bikin objek baru di titik lain. Misalkan kita nyoba bikin yang monkey itu. Nah, disitu akan muncul di titik lain itu. Nah, selanjutnya kita kalau mau mengembalikan di kursor itu di tengah, kita pilih snap lalu go to origin. Nah, tuh kita geser dikit. Nah, mungkin di situ. Lalu yang di Susan dimasukkan collection di luar collection si bola itu. Ya, kita coba pilih si mouse-nya itu lalu kita delete. Nah, akhirnya bisa hapus kalau misalnya kita butuh filenya itu. Selanjutnya kita navigasi. Nah, itu kalau kita mau muter-muter itu menggunakan klik tengah. Kalau scroll up itu zoom in sama zoom out. Lalu kita tampil toolsnya itu bisa menggunakan Z. Nanti wireframe. Terus nah, itu kelihatan dalam bentuk rusuk-rusuknya dari semua objek yang ada di situ. Lalu kita coba tampilkan render dengan Z itu. Nah, itu bisa kelihatan lampunya. Dan di situ ada macam-macam jenis lampu. Kita cari di bagian lampu itu di kamera. Nah, itu ada pilihan sun, ada spot, dan ada area. Nah, itu kita coba yang sun. Itu intensitasnya bisa kita kecilkan kalau karena terlalu terang, mungkin 10. Nah, itu bisa lebih cerah, lebih gelap dikit intensitasnya. Specular juga kita bisa atur. Nah, yang mungkin gelap tinggal kita utak-atik nilainya di situ. Nah, seperti itu. Nah, itu kita coba kamera itu ada, kita bisa mengotak-atik bagian focal length-nya berapa, dan itu ada beberapa fitur misalnya depth of field. Jadi nanti bisa mengatur ketajaman objek. Jadi yang belakang bisa jadi blur, yang depan bisa fokus. Kita coba tampilkan di menggunakan view kamera dengan, nah, itu kita coba geser di belakangnya cube. Nah, itu si cube kita coba geser di lebih dekat. Nah, si sphere-nya itu biar kelihatan agak lebih ngeblur dan fokus pada si cube-nya itu. Nah,
kita atur kameranya, kalau keluar bisa menggunakan klik tengah, maka dia keluar dari kamera. Kalau masuk lagi tinggal set lalu kamera. Nah itu untuk gesernya kita juga standarnya yang pakai G itu tadi. Nah kalau kita matikan artinya seperti itu. Artinya kita tampilkan bottom, berarti tampilan bawah dari sebuah kamera. Kalau itu yang kita kembali lagi ke sini, geser dulu, lalu kita coba lihat di view selected, berarti objek yang dipilih. Nah maka lihat itu yang plane nya itu, kita lihat di bagian kanan hasilnya seperti itu. Kalau kita cube, pilih cube, nah view selected, maka kita zoom ke cube nya itu. Lalu kita coba di bagian back, berarti belakang, kita zoom out. Nah itu artinya terlihat seperti itu. Kalau kita di bagian top, berarti atas. Nah itu berarti kelihatan objeknya di atas, yang bisa plane itu di atas cube. Kalau lihat front, nah tampilan seperti itu. Lalu kita coba di back berlawanan dengan front. Nah ini yang left, dia di belakang kiri, ini yang kanan, yang right itu. Lalu kita coba juga bisa di bagian navigasi yang kanan itu di X, ya kita klik lagi X. Nah seperti itu, Y dan Y lagi, nampilannya bisa jadi itu. Itu yang Y dan Y. Ya selanjutnya kita coba tampilan gesernya itu dengan pen view, dengan shift plus middle mouse atau tik tengah, geser gitu. Lalu kita ada bagian perspektif, itu yang ortografik, di tampilannya seperti itu. Kalau kita klik lagi ada bagian kembali bagi perspektif, tampilan perspektif seperti itu. Tuh kita coba klik kamera juga bisa. Nah kalau mau keluar dari kamera seperti itu, balik lagi kamera. Nah kita bisa juga mengatur kameranya di bagian view kamera. Nah situ kita bisa melock kamera, nanti bisa zoom out zoom in di kameranya itu. Nah seperti itu hasilnya. Juga bisa menggeser kameranya, jadi yang lock ini fokus pada titik tengah yang pada kameranya itu. Nah kita bisa juga merotasinya. Nah itu bapasan. Rotasi lagi, misalnya untuk di fokus di Z, kita geser-geser itu juga bisa. Kita juga bisa mengatur dalam bentuk koordinat X gitu. Nah ini kalau yang Y. Nah itu bisa seperti itulah untuk mengatur kameranya dengan merotasinya. Nah, geser-geser biar lebih pas di mananya. Oke, mungkin cukup seperti itu. Kalau mau dilepas tinggal di lock aja centangnya di keluaran. Nah untuk yang zoom in nya mengambil mouse nya itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian tools modeling. Nah, di sini kita mulai bisa memodifikasi dengan masuk edit mode. Nah, jadi di situ kita bisa modifikasi objek yang akan kita buat. Nah, di situ kita mulai coba measure. Si measure-nya itu untuk menghitung panjangnya si objeknya itu. Kita coba garis, sebenarnya nggak perlu memilih, kita coba milih, kita nggak pengaruh. Nah maka itu kita garis thread. Nah seperti itu, nanti ada ukuran berapa meter dari objeknya itu. Kita pilih di bagian point itu sebagai titiknya untuk kalau kita mau mengedit titiknya. Kalau itu bagian edge, nah di edge ini bisa tampilan si rusuknya itu. Ya juga bisa memilih double. Nah itu bagian rusuk yang bisa kita pilih. Kita bisa lihatnya di bagian warfare tuh. Selanjutnya kita lihat titik yang itu kita mau edit. Nah untuk yang itu ada face, atau face itu sisi dari sebuah objeknya cube itu.
Nah kalau nggak kelihatan kita coba di solid. Nah disitu kita bisa milih face nya itu. Kita coba extrude region. Extrude region itu untuk menambahkan bagian dari sebuah objek. Nah saatnya face itu kita tarik garis kuningnya itu. Nah kita bisa juga mengaturnya dengan sumbu YZ nya itu. Nah itu yang kalau bagian itu ada face vertexnya, kita bisa nambah extrude dengan titik kuningnya, lalu di poinnya itu juga bisa nambah. Itu kalau kita kepilih dua, kalau pilih satu bisa jadi satu garis saja. Nah itu kita bisa mengaturnya dan menambahkannya di titiknya itu masing-masing. Nah bisa dilihat hasilnya seperti itu. Ini kita coba pilih face. Nah kita extrude dengan menggunakan E atas Z. Nah itu maka hasilnya seperti itu. Lalu kita coba lagi extrude lagi di bagian situ aja. Nah itu bisa langsung. Nah itu kalau coba di bagian Y. Kalau X tinggal klik X gitu, dengan E lalu Y atau Z. Nah maka bisa di-extrude sesuai dengan koordinat yang kita coba itu. Nah itu juga bisa kelihatan ada macam banyak face nya, kita bisa mendelete nya salah satu, bisa kebanyakan. Nah itu face, klik hasilnya seperti itu. Nah kita dilihat coba di bagian wireframe seperti itu hasilnya. Nah kita bisa hapus bagian face nya. Kalau kita lihat di bagian solid maka hasilnya seperti itu. Selanjutnya kita coba extrude along normals. Nah disitu gunanya untuk menambahkan suatu objek dengan hasilnya bisa mengerucut seperti kita coba itu, atau melebar jika diarahkan ke atas. Jadi bisa seperti itu, kalau kita ke atas berarti akan melebar itu, atau tadi yang kita coba yang mengerucut. Kita coba lagi bagian lainnya. Untuk extrude individual itu kita coba bagian face nya itu gunanya untuk menambah atau memanjangkan sebenarnya di objek face nya itu. Nah, dan juga selain memanjang kita bisa dilihat itu hasilnya juga melebar. Nah seperti itu hasilnya, kita coba. Selanjutnya kita coba yang extrude to cursor. Di sini kita bisa menambahkan objek berdasarkan kita klik. Nah itu menambahkan sesuai dengan klik. Dan juga kita juga bisa menambah kliknya dengan kita tahan dulu seperti. Nah seperti ini kita tahan untuk mengatur posisinya di mana. Seperti itu. Kita coba pilih yang bagian edge-nya lain. Nah itu karena udah berantakan, kita coba bikin objek baru. Kita hapus dulu, kita bikin cube. Nah selanjutnya kita coba bagian insert face. Insert face ini kita perlu memilih di bagian face nya. Jadi kalau seperti itu tadi tidak bisa dipilih, maka kita harus pilih bagian face nya dulu. Nah insert face itu nanti menambahkan face baru di bagian face nya itu. Kita bisa dilihat di nanti bagian wireframe nanti aja. Kita coba ditarik. Nah seperti itu kita bikin face baru dengan seperti kita size shrink tapi dengan menambahkan face baru. Nah seperti itu hasilnya kalau kita menambahkannya dengan menggunakan titik kuning garis atau garis kuningnya itu. Nah, klik geser sesuai batasan
face nya itu. Dan juga kita bisa melakukan extrude hasil face nya itu. Misalnya kita pakai garis kuning itu, kita extrude hasilnya seperti itu. Kita coba bevel ini diperlukan misalnya menambahkan lekukan baru dari sebuah objek. Seperti itu. Dari bevel itu bisa menambahkan lekukan yang sekiranya nggak perlu tajam di bagian sisi bagian objeknya itu. Kita bisa melakukan bevel lagi. Karena itu kita milih lagi, maka akan bertumpuk hasilnya. Kita coba dengan multiple face nya lain, kita lakukan bevel lagi dengan bisa pakai shortcut Ctrl B. Kita bikin bevel baru seperti ini. Klik, kita lepas. Mumpung masih dipilih, kita langsung coba extrude hasilnya. Maka hasilnya bisa seperti itu. Lalu jika kita lihat di bagian wireframe, lihat banyak rusuk-rusuk yang telah ditambahkan karena bevel tadi. Yang di belakang juga ikut kena bevel itu. Jadi hati-hati kalau kita mau pilih objek itu. Coba cube-nya kita coba menghide yang lama tadi. Kita coba bagi sekarang adalah menggunakan loop cut. Loop cut itu memotong sebuah face baru di tengah-tengah dari objek itu. Kita pilih itu di sisi yang kita ingin, misalnya itu kita pilih bagian itu, lalu diklik kiri. Setelah itu, setelah dipilih, klik kiri dan dipatenkan dan klik kiri. Oke. Kalau kita coba menggunakan kita coba menggantinya dengan resize misalnya seperti itu. Lalu kita coba meresize menggunakan shortcut Ctrl R, lalu bisa kita nambahkan dengan menggunakan scroll. Kita coba menggunakan loop cut lagi. Kita pilih objeknya, Ctrl R. Setelah itu kita pilih objeknya, kita scroll up. Mungkin ada potongan baru. Semakin banyak scrollnya ke up, akan banyak potongan di situ. Lalu kita mengurangi dengan menggunakan scroll down. Kita juga bisa menggesernya di mana yang kita inginkan. Lalu kalau sudah selesai, kita klik lagi. Sehingga kalau kita dilihat wireframe, ada tambahan garis baru pada objek itu. Kita buktikan dengan menampilkannya itu, dia lihat dari sisi solidnya seperti itu, ada face baru. Kita juga bisa menggunakan bagian sisi bawahnya itu dengan menggunakan shortcut Ctrl R. Hasilnya bisa lihat. Selanjutnya kita coba di tools baru yang coba knife itu untuk memotong dari sisi-sisi sebuah objek itu pada rusuk dari cube-nya itu. Kita dengan menggunakan klik setiap rusuknya, lalu kita hubungkan klik atas, gak kelihatan di bagian rusuknya. Di situ klik dan klik. Di situ kita coba. Kalau sudah, kita tekan enter sehingga kelihatan yang sudah terpotong itu. Kita lihat di bagian solid, maka kelihatan hasil potongannya seperti itu.
Lalu kita coba di bagian bisect itu untuk memotong hasil potongan menggunakan knife tadi. Kita coba menggunakan di bagian situ kita tarik. Nah, kita bisa menarik memilihnya di mana yang dipotong, misalnya clear outer atau inner. Nah, kita pilih yang inner dulu, itu hasil terpotongnya seperti itu. Kalau outer saat kebalikannya dari si inner tadi. Kalau misalnya kita centang semua, maka hasilnya yang terpotong tadi membuat sisi baru, nah face baru di bagian yang terpotong tadi. Nah, kalau nggak kelihatan, kita coba dilihat di bagian solidnya saja. Jadi kita juga bisa, kalau bisa diatur lewat situ, itu nggak akan berubah hasilnya. Lalu kita coba di bagian kita balikan lagi menggunakan Ctrl Z. Lalu kita coba kita coba hapus lagi, kan tadi kita arahkan. Nah, kita kalau pengen nggak mau seperti itu, kita atur di bagian yang ada pilihan yang pojok kiri bawah itu. Nah, yang atas itu nggak akan berguna, jadi nggak akan berpengaruh hasil potongannya itu seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat hasil dari menggunakan tampilan solid. Selanjutnya kita bagian polybuild. Polybuild berarti kita membuat sebuah garis baru atau menggaris. Kalau misalnya itu poin, itu bisa membuat garis baru sama kayak extrude, tapi ini bisa digeser sesukanya. Dan juga kita bisa menambahkannya itu menggunakan misalnya bagian kita gesernya itu dulu. Nah, kita bisa menggesernya sesuka hati itu. Nah, misalnya kita ambil face, nah kita seperti extrude pada tool sebelumnya. Tapi bedanya kalau misalnya kita satu edge, satu poin itu nanti bisa menambahkan sisi seperti itu hasilnya. Kalau kita face nya itu, nah bisa menambahkan se-fleksibel daripada si extrude. Kalau extrude kan masih bergantung tadi sisi yang dibuat tadi. Kalau yang polybuild ini sisinya bisa bermacam-macam ukurannya. Selanjutnya kita coba spin. Spin itu nanti kita membuat objek baru dengan memutarnya berdasarkan titik objeknya itu. Nah, itu karena udah berantakan, kita coba bikin baru. Lalu kita coba balik lagi ke edit mode, ke menggunakan tab, lalu kita putar dengan titik beratnya di situ. Nah, dia bisa menghasilkan objek baru dengan memutar pada sumbu Z, karena yang diputar dari yang biru. Kalau kita coba lagi, misalnya pilih face nya misalnya di titik dulu aja. Nah, kita coba putar. Nah, hasilnya seperti itu. Kita menambah titik dari objeknya itu dengan memutar sebagai titik tengahnya, titik berat dari objeknya itu. Kalau misalnya kita coba dengan edge nya, hasilnya seperti itu.
Nah itu juga bisa menambah banyaknya edge atau dikurangin pada step-stepnya itu. Dan juga kalau misalnya kita tidak mencentang yang bagian tadi itu, maka hasilnya hanya garis-garis seperti biasa, auto merge nya itu dilepas. Kalau kita centang lagi maka hasilnya seperti hasil yang seperti itu. Lalu kita coba bagian face nya putar. Nah hasilnya juga menambah seperti itu. Kita kurangi dulu. Nah kalau kurang banyak ditambah face nya stepnya itu. Ya coba kalau bagian atas kita putar, nah hasilnya seperti itu. Kalau misalnya di sumbu X kita putar juga bisa melakukan pada sumbu yang merah itu. Kalau yang hijau itu berarti sumbu yang Y, contarnya seperti itu. Coba lagi. Sepertinya ini udah terlalu berantakan. Nah kita coba dengan menggunakan titik beratnya kita digeser. Nah seperti itu untuk hasil kalau kita putar dari titik beratnya itu, jadi bisa lepas dari titik beratnya. Nah sepertinya ini udah cukup berantakan. Nah kalau diputar jadi semakin berantakan juga. Lalu kita coba bikin baru aja deh, sepertinya kita hapus. Lalu kita bikin objek baru, kita balik lagi, kita geser dulu si cube nya, lalu kita putar. Nah hasilnya bisa seperti itu. Nah itu juga bisa menggeser-geser titiknya si edge nya itu. Kita coba geser lagi, lalu kita putar, hasilnya juga seperti itu, lebih berantakan. Oke, kita coba bagian face nya aja, kita putar. Nah itu kalau kita putar lagi ke dalam, nah, malah gak jelas hasilnya. Oke, lalu kita coba putar di sumbu Y. Nah hasilnya bisa memutar seperti itu. Kalau kita coba yang di X, itu cuman dirotasi saja. Kita lihat hasilnya bisa seperti itu. Lalu kita coba yang bagian smooth. Smooth itu seperti kayak shrink tapi lebih menghaluskan secara keseluruhannya. Nah misalnya kita kecilkan objeknya jadi seperti itu. Kita tarik dengan tadi menggunakan garis kuningnya itu. Kita juga bisa shrink atau mengecilkan pada edge-nya. Nah kita cari turun seperti itu hasilnya. Ya juga bisa multiple edge. Kita otak-atik itu tarik turun bisa shrink atau ditambahkan. Coba lagi. Nah itu kita tarik, oh ternyata bisa seperti itu. Kalau dilihat di wireframe seperti itu hasilnya. Selanjutnya kita coba edge slide. Edge slide itu untuk memotong bagian edge nya. Nah
kita bisa mengatur si edge-nya itu dengan menaik turunkan hasilnya, di memotong hasil bagian edge. Kalau kita coba face itu juga bisa. Nah, hampir mirip dengan yang sering itu juga, tapi ini berdasarkan titik face-nya yang maksimalnya berapa dan minimalnya berapa. Nah, seperti itu kita menggunakan si edge slide. Lalu kita coba vertex slide. Kalau vertex slide otomatis kita bisa bagiannya si edge-nya itu berdasarkan vertex-nya. Kita coba bagian face-nya itu kita putar-putar hasilnya, maka seperti itu. Lalu kita coba yang bagian edge itu kita coba garis. Nah, hasilnya bisa memotong. Kita coba yang bagian yang poin itu juga bisa geser-geser bagiannya itu. Ini untuk string flatten juga bisa bagian edge-nya dengan tarik titik kuningnya itu, atau diturunkan atau dinaikkan, sesuka hati mau dicoba. Kalau misalnya face-nya juga bisa geser seperti itu hasilnya. Kita coba selanjutnya adalah push pull. Push pull itu berarti menaik atau menekan dari objeknya itu. Saya keklik. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Kita cobain bagian edge-nya. Misalnya kita cobain di situ. Nah, bisa enggak nambah atau mengurangi si panjang edge-nya. Kalau titik tidak bisa kita gunakan, soalnya itu akan pasti di situ. Kita coba lagi, tetap tidak bisa. Itu yang bisa hanya yang edge dan face-nya saja. Lalu kita coba shear. Shear itu kayak memutar bagian face-nya atau edge-nya. Jadi bisa dicoba yang terlihat warna putih itu kita geser-geser. Yang bisa hanya edge dan face, yang titik poin itu tidak bisa kita putar. Nah, ini yang bagian si face-nya. Bagian edge-nya itu juga bisa memutar. Nah, seperti itu kita coba ya. Kalau tuh sphere itu berdasarkan sphere. Nah, untuk yang dalam bentuk ini tidak bisa digunakan.
karena objeknya udah nggak beraturan, kita hapus dan kita bikin baru di bagian sphere. Nah di sini ada tools yang sphere itu saya belum pernah menggunakannya, maka kita skip aja bagaimana penggunaannya. Lalu kita coba bikin baru cube. Nah itu kita coba lanjutkan menggunakan rip region. Rip region itu seperti kita membuka bungkus plastik atau bungkus jajan. Jadi misalnya kita buka, klik objek poinnya, kita geser. Nah seperti kita buka cube nya itu kayak bungkus, jadi bisa terbuka seperti itu. Kalau kita coba yang bagian edge nya, nah bisa dibuka seperti itu, jadi kayak mengupas. Jadi kalau face nya itu tidak bisa, karena yang di generate adalah si edge nya atau si poinnya saja. Kalau face jelas nggak bisa. Jadi kita butuhnya si edge nya dan titiknya saja. Jadi kita butuh satu multiple juga bisa, misalnya ada. Nah itu kalau misalnya ada kesalahan, itu yang belakang terlanjur, kita lepas dulu, balikan. Misalnya di multiple, nah kita pilih 2 itu, nah itu juga bisa hasilnya dibuka seperti itu. Lalu kita coba lagi di bagian itu, kita geser. Nah, semakin terbuka si cube nya tadi. Nah di sini juga kita nyoba bagian titiknya. Nah itu nggak bisa, ada kesalahan itu karena di bagian situ. Nah itu ada yang terpotong, maka dia nggak bisa digeser. Solusinya adalah kita geser yang di bagian yang sisi bawahnya, yang di paling bawah itu. Nah itu masih nggak bisa kan, kita geser itu, kita buka lagi biar bisa lepas dari yang pertumpukan tadi. Nah akhirnya bisa dilepas. Lalu kita coba geser lagi pada titiknya, ini masih belum bisa. Kita cek lagi apa yang masih nyantol. Yang satunya itu masih nyantol. Oke, kita geser. Yang situ masih nyantol juga, yang bawah aja kita geser. Oke, maka hasilnya seperti itu. Itu masih belum bisa karena itu masih lepas dan gandeng di sisi satunya itu tadi. Itu juga karena itu gak bisa lepas, makanya itu akan dinyatakan error. Sehingga kalau kita lihat di wireframe seperti itu hasilnya. Ya, rip edge itu kayak menggeser atau menambah si edge nya itu memanjang. Jadi hampir mirip juga sama extrude, tapi itu bisa tidak menambah edge nya lagi. Nah ini seperti kayak ditarik seperti biasa, bukan menambah extrude si edge nya tadi. Rusuknya nggak nambah, jadi kayak bisa dilepas, tarik kemana-mana tanpa menambah si extrude si edge nya tadi. Nah hasilnya seperti itu. Sekian tutorial hari ini.